Ya saya ulang lagi ya. Jadi Allah itu layak kulu, walaya namu, walaya srob. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lane waskur Ismaila wal yasa wadal kifal ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, tu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi enggak bisa kamu soleh sendiri, itu enggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin pasti dipimpin apa? Khayal. Hingga harus ada sanad. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomongkan. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terusakan ya. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku semengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi, wa malan perkara bainahuma antarane samawat lan ardh. Al-Azizu turdat sing menangan, Al-Ghalibu sing menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al-Ghaffar kang akeh nyepurane li auliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Kul ngucapu sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku huwa nabaun azim. Huwa utawi iki iku nabaun azim. Huwa utawi ikilah Quran misalnya. Huwa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita azimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh andu sanging Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ayo Quran iki sete Quran lan kang ambat tukang cerita ingsun kum ing sira kabeh iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum ing sira kabeh. Fihi napa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan tekan ingsun kum ing sira kabeh di dalam Quran bima lan perkara la ya'lam kang ora den pinawari apa ma ila biwahyin. Bahwa qauluhu ma kana liya min ilmin bil malil ala iku nabaun azim, cerita yang besar. Maka orang iku liya kedhe min ilmin saking pengetahuan bil malil ala kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat ikhtasmu nalikane berdebat sapa ngake fisani Adam ing dalam masalah Nabi Adam kina qala wa ta'ala ini ja'in firati khalifah. In huwa ora ana te kabeh iku in iyuha ilayya maka naliyamin ilmin bil malaila ala idyaqtasimun iyuha mayuha tegese ora den wahya ana ilayya maring ingsun apa illa annama kecuali satu ingsun ani satu ingsun nadhirun iku wong sing ngekeki peringatan mubinun kang jelas oleh ngekeki peringatan bayinul ingtar tegese banget oleh ngekeki peringatan. Waskuran ini ngasiro iskolan kali dawa soporo buka pengiran sirolil malaikat maring malaikat ini khalikum basarom minti ini satu ingsun khalikun dat singgawi ingsun gawe basaron yang manusia mintine sangi lemah wa utawi basaru adamu adam faidah sawai itu mongko nalikane wis nyempurnano ingsun gue yang adam atmam tu tegese nyempurnano ingsun gue yang adam wa nafaktu lan yuk ingsun ajre itu tegese melakoni ingsun fi ing dalam adam min ruhi sangi roh gawean ingsun wa namane sanut kula man min ruhi sangi roh gawean ingsun ora bermakna min ruhi sangi roh ingsun berarti adam ditiup ruhi Allah terus di adam ada ruhi Allah gue jadi setengah Nasrani gue jadi roh kudus ini jadi mulane repot jadi namanya ini sanut aku soalnya min ruhi sangi roh yang tiga week ingsun jero tuh bulat mana fasorom kok jadi sopa adam khayan jadi urip nah wa idofatur roh taini idofan lafat roh ilahi maring min ruhi ku tasrifun mengeki penghormatan di adam maring adam lagi-lagi ini malaikat itu di apa malaikat itu kan yo dua pikiran terus iblis yo di pikiran sing podo-podo pikiran itu ya untuk bener iblis pikirannya loh tapi nurutnya bener malaikat jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis juga cara berpikir iblis itu Adamu sangka lemah aku sangka api berarti keren aku nah cara pikiran malaikat terus mikir gombol nanti dikongkon ya mana jadi agama ini sanat agama ini seorang lagi nopo sanat tak jadi cara tauhid itu keberatan apa istilah betuwa itu keberatan betuwa maknanya omahe Allah itu takut Allah manggon wirdi nek kabeh
Jadi kita harus ngikuti ulama. Dikatakan Baitullah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia maka disebut Baitullah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Maka Allah tidak butuh nama tempat. Jadi itu kan jelimet, Mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan Baitullah. Dan misalnya iki masjidnya pangeran, malah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, nah, kacau ya. Tapi berhubung paham alhamdulillah dong, namun iki masjidnya pangeran. Jajal mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau. Ini baru kayak bodoh dorong aku kacau. Jadi kacau. Yang mulanya anu ulama. Jadi darani Baitullah dikatakan dalamnya Allah maknanya kok idhofatut tasyrif. Napa idhofatut maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kok ini jenenge wa idhofatur roh lahu napa tasyrifun di Adam. Jadi orang kok wa nafakhtu fihi min ruhi Nabi Adam tak kaya roh kuwi ora tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku tapi ora roh Allah mboten. Ya jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi napa tasyrifun mau bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Wa ruhu terro iku jismun jisim latifun kang alus. Yahya kang dadi urip bi kelawan ikilah jisim. Yahya kang dadi urip bi sebab ikilah jismun sapa alin sarung manusa binufudhi kelawan tembuse roh fi jismi. Apa umum napa njungkel sira kabeh lagu maring Adam sajidina kali sujud kabeh. Sujud tahiyatin kan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti itu bil inhinai mau kelawan diluk. Di Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu, tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud hanya dilukin. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat, itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya diluk. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya itu nggak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke akadnya, mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada Allah. Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Nama-nama di segoro gitu lah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala-nya karena Allah. Kita ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya diluk. Ini cari Imam Suyuti napa sujud tahiyatin bil inhina napa bil inhina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul tapi tidak niat sujud ke Adam tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas saja tamu sujud sapa malaikat kulhum sakabehane malaikat ajmauna halis kabehane kabeh. Fihi ku tetap ing dalam dawuh kulhum ajmaun takidani utawa taukid loro yaiku kulhum dan ajmaun illa iblis kecuali iblis.
Wa ta iblis wa abul jinni wa abul jin. Karena ana sapa iblis ku benar malaikat di antarane para malaikat. Istakbara sombong sapa iblis wa kana lan ana sapa iblis minal kafirina setengah sange wong sing kafir kabeh fi ilmillahi taala ing dalem ilmune Allah taala. Kala dawuh sapa wa taala ya iblis wa iblis ma manaka mau te apa iku mana ngalang-alangi apa maka ing sira. Antas juta ento sujud sira lima maring perkara kholatu kang gawe ingsun biadaya kelawan tangan loro ingsun manane kelawan kekuasaan ingsun. Maknane ya daya di maknane nabi ulama. Mergo nak maknane tangan kok repot dah. Berarti Allah duwe tangan. Terus dirubah memang Suyuti diciptakan dengan tangan saya sendiri. Maknane apa? Tawalli itu tegese nguasani ingsun khalqain gawe Adam. Jadi Adam tak bikin sendiri. Maknane ya pokoke ngono. Dadi biadaya itu istilah penghormatan. Bukan hakikatnya Allah bikinnya pakai tangan. Wa hadza utawi iki ku tasyrifun iku bentuk penghormatan di Adam maring Adam. Fa inna kula makhlukin mongko sak temne hakikate kabeh makhluk ya tawalang nguasai sapa Allah khalqahu ing gawe kula makhluk. Astakbarta am kunta minal alin. Astakbarta ana apa sombong sira ala ana ing dalem saiki ali sujudi sing istifham taubihin. Am kunta ana ta sira minal alin setengah sangge wong sing sombong-sombong kabeh. Ana Imam Suyuti. Am kunta ana sira gunal alin saking sing sombong kabeh mutakabbirin lan sing sombong kabeh. Patakabar ta moko sombong sira anis sujudi saking sujud. Asli kaune ka krana anane sira iku minum setengah saking wong sing kumaluhur. Kala ngucap sapa iblis ana khairu minhu. Ana uta ingsun khairun wa apik minhu tinimbang Adam. Kula niku karena lebih keren timbang Adam. Kholak ta damel panjenengan ingsun minarin saking materi api. Wa kholak ta lan damel panjenengan ing Adam mintine saking materi napa? Lemah. Kala dawuh sapa inten kala dawuh sapa Allah. Fakhrus mongko metu sira minha saking swarga minal jannati swarga wakila minas samawati sing pira-pira langit. Jadi sebetulnya mulai dulu itu ada khilaf. Fakhrus minha itu dari surga atau wakila minas samawat. Fa inna kama tuwanes debat orang penggawean. Surga zaman Adam itu sama enggak dengan surga yang nanti untuk kita di surga? Wong ya sama. Kalau sama sekarang di mana? Mau seribet, mau nganggur seribet. Mau visual kau ramas cek geger berkorban. Mas parah. Ya si Yahudi tak kau anu ni tak kau anu. Kanjeng Nabi nanti tak kau Yahudi Muhammad. Nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat. Terus manusia sing mati mulainya Adam sementara tidak kau ini. Jadi kan nak tak kau ngono mirip so. Mirip Yahudi. Nak mirip Sugera apa? Nak mirip Ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal bisa berdiri, tapi kalau terlalu bawa akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat. Seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu nggak suka sama agama di logika itu nggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap agama. Itu sesuai dengan agama itu angel oleh rano sampai agama itu. Apa saya tak bedai? Nabi Adam diusir konti swarga. Terus wargane Nabi Adam saya tidak konti. Mereka swarga itu luasnya sak langit bumi. Lana iku saya tidak konti. Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan nggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang sempit. Akhirnya Mu'tazilah nggak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cipta Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduwas samawati wal ard. Dari ahli sunnah yo sono, lan ning di selaruh kaya ono. Ya itu kan sama-sama, terus diterusno debat. Ya sudah guys. Nah, cara aku wis mlebu sik gampang nerangno nek wis roh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno sak usih. Bro. Ya sudah sampeyan bu swarga wae lagi apa? Saat nerang, pas aku nerang, aku nerang suaraku itu seragam. Semua anak nong cangkem elek udah jelas aku beneran, aku nerang ngono ya, aku saya kira kan. Apa cocokan sebenarnya? Aku tak nerang suaraku lah, sengkono beneran neraka. Koroy neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakin, tapi akal yang berlebihan itu yang mengganggu agama. Ya sudah, makanya seorang lagi itu riwayat ya, sebagian itu apa?
riwayat inna hadzal ilma dinun famduru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar, ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah seperti itu. Nah itu kurang setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini, sholat fardu kan wajib kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini. Karena wiling-wilingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita namun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat itu Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena kabar. Lalu logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana. Karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk 1/4. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk. Lainnya itu sudah ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya 1/4. Lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark, itu ada daerah yang siang sampai 3 bulan, entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya, sampai 18 jam. Kalau daerah di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu nggak kena matahari, kayak kutub utara, kutub selatan. Nah makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, nggak tahu no brino misalnya. Ya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puasa. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau nggak ada matahari nggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir. Makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan meskipun ya kadang saya naik dulu ulama, mereka ya kadang ya mau kalau bolak-balik ngomong gak diterang no cangkem elek ora paham-paham. Pokoknya masyhur itu ada kiai di debat sama orang untuk PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa, terus susahnya apa? Mau materinya dari api. Terus kiai itu lemah, swawarna raine loro tuh, nggak sakit. Kalau jadi wong kalau lemah kok loro. Karena saat diterang no, manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya lho ya jare kok lemah dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik gak paham. Sebenarnya kita ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Nah, kayak misalnya ono wong kondo, Gus kula nu bojo kula cewek ngene-ngene, piye kula pegat dijarati bojo mek diarani dudu loro ndi. Orang jalan duduk isen. Gue payu rabi dicereweti, ambek payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit distatuskan jomblo. Malah kira dicereweti sabar prestasi baru. Mesti uang itu diulang-alik. Nah ini jadi sekolah tas malah keluar sonang Imam Syafi'i. Gue dirasani uang dengarmu, diomongi, ambek dirasani seneng dirasani jauh. Dari Imam Syafi'i bukti wibawa, bukti ini ngomong dengan Arab rawani. Jadi Imam Syafi'i itu rileks, ya Abdillah orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Ya Alhamdulillah, kok bisa itu kan pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Gitu. Wong itu suami Imam Syafi'i, ya cium tangan, ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Singkat cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangan jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa mendengar purawani. Ya dianggap enteng saja.
Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang dia ngomongin, dimaki-maki, sampai ke rumah. Pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya. Tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah sampun, sudah. Masih emosi orang sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Izin sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Orang nggak paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Menjadi wali. Kue roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tuh banyak enggak? Yang maksiati pangeran tuh banyak enggak? Banyak. Lah yang pangeran sing di langit bumi wae dimaksiati pemenang di rumah aku. Akhirnya terus. Jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya? Mereka itu hanya Allah, tahunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menurut hamiyat al-jahiliyah itu gengsi no? Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya setelah sampai situ sudah kembali saya ada butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak kue iman be Allah Rasul, ngapi itu nggolan, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahnya. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tangga aku kon nurut be tonggo. Aku orang urusan ibu kue. Aku mau nyaman be perintahnya. Nangis pemuda tadi itu stop. Kalau kamu kan warga diri orang mau dipimpong. Gak bakat wali blas ya. Jadi orang dulu tuh nyaman karena yes pikirannya namun Allah SWT. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu semua ketika keluarganya menangis. Kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana ya? Ila khairi madhubin ilah kedat terbaik. Terus ambok kon urip awak kowe gak jelas iso ngurmat aku ta ora, Allah malah jelas. Saiki apik ndi urip wong ora jelas sampai sing jelas. Ya wis kapundhut. Kowe kan gak mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mungkin aku urip terus ra dosa apa temen. Gaya tok iki. Dosa klocok kathah Gus kok mati terus. Ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa lah enak mati dan karena potensinya kamu urip suwi dosanya apa taat meneh. Ya jawab. Potensi nih. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas dosa. Ya ora usah ngono biasa ya. Nek mati ae matur pangeran Gusti nak saya ini mati. Mati mawon nak saya ini urip ya. Ya mawon Gusti semua anut jenengan. Zaman kalau urip sing rumah tiga jenengan, bisa mati sing ora lagi napa? Jenengan pun dunia sing ngurusin jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir itu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu nggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman dunia kowe roh. Oh karena ada oksigen, terus oksigen wujudnya karena apa? Kowe ya roh. Oksigen dari zat kimia zat itu kok sopo ya raro. Mau gaya tok ngomong tetep akhirnya raro. Nanti kadang lo gawe bang goblok ke seraro kabeh dari awal mau alam semua itu gak usah nerang. Nah artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biyadil, semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Ini apa logika pakai akal?
Wah itu orang mati itu sudah nggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Nah, maksudnya TK yang ngerti jadi tanah itu udah bisa apa. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Itu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Memperoleh terus nol. Fakhrus minha, qala dawu sapa ta'ala fakhrus minal jannati. Nah kita memiliki maksudnya ya aneh ini radi fakhrus minal jannati orang istilah pakai. Fakhrus mongko metu sira minha sangi jannah minal jannati swarga wakila minas samawat. Fa inna kamu kesatune sira rajimun wong sing dilanati matrudun sing kang dilanati. Wa inna alaika lan satemene kowe ngatasé sira laknati lanat ing sunila yaumiddin maring tumeka hari pembalasan iki jaza. Kala ngucap sapa iblis kok kidung ngarane sun fa'an dir mongko kula aturi nyeki tempo panjenengan ing sunila yaumi batun maring dinane dintangeno sapa manusa inas. Kala dawuh sapa fa inna kamu satemene sira iku minal mungkirin saking wong sing dikai tempo ila yaumil waqtil ma'lum tumeka maring dina sing ditentono. Waqtan fatikula wektu tiupan sing pertama. Kala ngucap sapa iblis fa bi izzati mau demi kehormatan panjenengan la ukhyanna. Iktine bakal nyesatno ingsun hum ing para manusa ajmain halis kabehane kabeh. Jadi iblis itu bersumpah akan menyesatkan semua manusia. Ini rasa khawatir iblis itu iblis ya lemah. Nyatane kowe tetep ngaji jalalan. Berarti orang sukses menyesatkan. Kodang di kowe iblis. Ya kodang sampeyan, tukang ngaji tetep ngaji. Tukang paham tetep ora paham. Berarti iblis itu enggak keren loh. Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan apa? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah orang atau sibat ya orang. Biasa mawon, ora usah sing ikhlas sing namung pangeran. Ila ibadah kecuali kaulane panjenengan tim sange ibad al-mukhlasina sing ikhlas kabeh. Jadi dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Kalau bahasa Inggris, pokoknya hilir sampai hulu sampai hilir itu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit, yakin naik wae Allah. Jika kita ketika ngasihkan orang itu kamu nggak merasa itu milik kamu, sehingga nggak gampang undak. Selagi itu kamu benar keduanya awalnya salah itu masih mungkin ikhlas. Uang ini milik saya, tak ilmu saya tak kasih ke kamu karena Allah, berarti masih potensi nggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Kali aku rumah cahaya tim ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat. Dulu tak rumah, saya ini jebule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah merumah yatim dengan milik Allah juga. Jika kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang, nggak penting berikutnya anak yatim nanti peduli kita apa enggak, nggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil